Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, umat kesayangan Tuhan Yesus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan melalui podcast Sosyanim. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang Maha Kasih. Malam ini kami datang kepadamu. Ajari dan berilah kami hati untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Biar firman Tuhan mengubah dan membaharui serta meneguhkan kami. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada saat malam hari ini, Gua Adulam. Gua Adulam adalah suatu tempat di perbukitan Yehuda. Ini adalah tempat persembunyian daripada Daud. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Lalu di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Dari pasal-pasal sebelumnya menuliskan bagaimana Daud ada dalam keadaan terjepit karena dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuh dia. Ia lari kemana-mana karena nyawanya dan keluarganya terancam. Sehingga ia memutuskan untuk bersembunyi di Gua Adulam. Gua Adulam adalah tempat persembunyian atau perlindungan, tempat yang tertutup. Dalam keadaan ketakutan, Daud berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 57 ayat 1 dan sampai 4. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu, aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Pinta doa daripada Daud kepada Tuhan supaya Tuhan mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan dia. Sampai
2 kali dikatakan di sini, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Kasihilah aku, pinta Daud kepada Tuhan. Kiranya ia mengirim utusan dari surga. Namun bila kita kembali ke 1 Samuel pasal 22 ayatnya yang kedua, siapakah yang dikirim oleh Tuhan? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Seakan-akan terjadi salah sambung di sini. Ia meminta, ia berseru supaya Allah menyelesaikan persoalannya, justru jadi tambah persoalan. Karena ketika dia meminta utusan dari surga untuk menolong dia, untuk menyelamatkan dia, untuk menginjak-injak lawannya, tetapi yang Tuhan kirim justru orang-orang yang ada dalam keadaan masalah. Yang dikirim bukan 1-2, tetapi yang dikirim sebanyak kira-kira 400 orang. Apakah karena Tuhan salah dengar, salah sambung? Tentu tidak. Di sini Tuhan mau supaya Daud tidak lagi sibuk dengan persoalannya, tapi kepada orang-orang yang ikut dengan dia, yang datang kepada dia. Pasal 23, pasal 24, setelah peristiwa Adulam, Daud melakukan peperangan dengan Filistin, dia menang. Sekalipun ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan. Yang dia lakukan, dia hanya memotong punca jubah Saul. Ya, dia tetap sekalipun dia ada dalam keadaan yang dikejar-kejar oleh Saul, ada kesempatan untuk membalas, dia tidak lakukan hal itu. Gua Adulam mengubah Daud. Gua Adulam yang tadinya adalah Daud adalah orang yang membutuhkan pertolongan, ada dalam keadaan terjepit, tetapi justru Daudlah yang Tuhan pakai memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi di sini kita boleh melihat Gua Adulam itu merupakan suatu tempat yang sengaja Tuhan buat untuk menjadikan Daud menjadi berkat. Gua Adulam dibuat untuk menjadi tempat terapi, tempat untuk menyembuhkan Daud. Gua Adulam sebuah tempat untuk memproses siapa itu Daud. Karena tanpa pembentukan di Gua Adulam, mungkin Daud tidak berubah, tidak berani menghadapi musuh-musuh, tidak berani menghadapi Saul. Tempat itu membentuk Daud untuk menjadi orang yang berguna dan dipakai oleh Tuhan. Dan malam hari ini, adakah di antara kita mengalami keadaan
seperti apa yang dialami oleh Daud. Ada dalam keadaan terjepit, sakit, tidak nyaman, minta A dikasih B sama Tuhan. Keadaan terpuruk, susah, bertubi-tubi persoalan datang, yang satu belum selesai sudah datang lagi. Kemungkinan besar kita sedang digiring Tuhan ke Adulam untuk diobati, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, supaya orang lain dapat dikuatkan melalui pengalaman yang kita alami. Hari ini, kalaupun kondisi kita seperti ada di gua Adulam, dan biarlah kalau Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan keberadaan kita untuk dapat menolong orang lain, kita mau minta sama Tuhan, pakai aku seperti Daud, berguna meskipun dalam keadaan sukar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati proses di gua Adulam. Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan kita semuanya. Tuhan Yesus selalu ada menjaga kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak biarkan kami berjalan sendiri, sekalipun kami ada dalam keadaan terjepit. Mungkin kami ada seperti di gua Adulam, tapi kami tahu Tuhan sedang memproses kami. Tuhan sedang membawa kami untuk mengubahkan kami, untuk membaharui kami, untuk kami pun dapat menolong orang lain. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu bagi kami semuanya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih buat renungan firman Tuhan malam hari ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.